Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan bertemu kembali pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk ngaji bersama, yaitu ngaji hadis dalam kitab Bulughul Maram. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, atau kalau dalam istilah bahasa Arabnya adalah nawaqidil wudhu'i. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabbalah, mencium siapa Nabi, ba'dah nisaihi, sebagian istri-istrinya, summa kharajah, kemudian keluar siapa Nabi, ila sholatih, untuk melakukan sholat, walam yatawadda, sedangkan beliau tidak berwudu. Hadis ini diceritakan oleh Aisyah bahwa Nabi pernah mencium istrinya. Habis mencium, Nabi kemudian sholat tanpa wudhu. Maksudnya gimana hadis ini? Maksud dari hadis ini menunjukkan tentang mencium istri sendiri, ya, tidak membatalkan wudhu. Ini madhabnya Imam Malik. Jadi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, mencium istri atau orang yang halal dinikahi dapat membatalkan wudhu. Contoh, Ahmad mencium Aisyah. Aisyah ini orang perempuan yang boleh dinikahi, bukan mahramnya, bukan ibu, bukan saudara sendiri. Nah, itu kan boleh dinikahi, kan? Maka kalau menyentuh orang lain ini, orang bukan mahram, maka dapat membatalkan wudhu. Nah, tapi hadis ini mengatakan bahwa menyentuh istri sendiri tidak batal wudhu. Nah, ini menurut madhabnya siapa? Imam Malik. Saya pernah ditegur sampai sekarang kalau saya dengan istri sentuhan, misalkan habis maghrib, kan masih punya wudhu, kalau saya kan masih belum batal biasanya. Habis itu disentuh, habis isya, kan biasanya kalau di sini azan langsung iqomah kan, tanpa zikir biasanya. Saya langsung mau sholat, ditegur oleh istri, tadi kan udah sentuhan, loh saya ikut Imam Malik gitu. Wah, wudhu, jadi kan. Kalau menurut saya tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada hadisnya, ada dasarnya yang mengatakan bahwa menyentuh istri sendiri tidak membatalkan wudhu. Karena Nabi Muhammad pernah menyentuh atau mencium istrinya, kemudian sholat tanpa wudhu. Paham ya? Jadi kalau kita simpulkan dari hadis ini, bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i, mencium atau menyentuh orang perempuan yang bukan mahram, bukan ibu, bukan saudari sendiri, maka dapat membatalkan wudhu. Menurut siapa? Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Malik, tidak membatalkan wudhu selama tidak bersyahwat. Ripin, tanya ting misalkan ke Fatimah, tak syahwat. Atau Ripin misalkan ikut transportasi umum, lagi berdesak-desakan kan ya, di dalam transportasi, senggol sana, senggol sini misalkan. Terus nyentuh, Ripin punya wudhu, apakah batal? Kalau ikut Imam Syafi'i batal. Kalau ikut Imam Malik tidak batal selama tidak bernafsu, karena yang disentuh nenek-nenek. Iya kan? Kalau yang disentuh masih muda, kulitnya masih ki tanyang, wah ini mon iman kuat, Imron tak kuat gitu kan.
Akhirnya bernafsu. Menurut Imam Malik kalau bernafsu batal wudunya. Tapi menurut Imam Hanafi, menyentuh orang perempuan lain, ya, bernafsu atau tidak batal wudu. Paham ya? Karena berlandaskan pada hadis ini, Nabi Muhammad mencium istrinya kemudian sholat tanpa wudu. Tapi kemudian ada yang berdalih, Nabi mencium istrinya karena istrinya pakai cadar. Ya itu kan tafsir. Kalau dalam teks ini nggak ada kan. Nah, artinya kalau istrinya pakai cadar, ditutupin ini, yang diperlihatkan hanya matanya. Kalau dicium ininya, karena dibatasi oleh cadarnya atau kainnya, maka tidak batal wudunya. Itu katanya orang yang menyebutkan bahwa mencium atau menyentuh orang yang bukan mahram dapat membatalkan wudu.